Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda dan hari ini saya ingin menyampaikan salah satu bentuk komunikasi yang saya namakan dengan komunikasi bersyukur. Bahasa lainnya, komunikasi bersyukur ini bisa saya sebut sebagai komunikasi tahadduts nikmat, yakni menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, komunikasi bersyukur ini merupakan bagian dari komunikasi transendental, ya. Anda masih ingat ya, komunikasi transendental itu apa? Yakni komunikasi antara seseorang ya dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Komunikasi antara individu dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salat itu komunikasi transendental. Berdoa juga demikian. Istighosa, zikir itu komunikasi transendental, ya. Nah, saudara-saudara, komunikasi transendental ini bisa dilakukan oleh individu-individu, ya, tapi juga bisa dilakukan secara interpersonal, yakni komunikasi antara dua orang ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang suami istri sholat berjamaah, suaminya sebagai imam kemudian berdoa bersama ya, istrinya mengamini. Itu berarti komunikasi transendental dilakukan secara interpersonal. Bisa juga dilakukan secara kelompok seperti misalnya apa? Istighosa ya, kemudian doa bersama, zikir bersama setelah sholat berjamaah dipimpin oleh seorang imam ya, itu merupakan komunikasi transendental yang dilakukan secara kelompok. Juga bisa dilakukan secara organisasi, misalnya ya kementerian atau universitas menggelar acara istighosa ya, kemudian bisa dilakukan ya melalui komunikasi massa ya, contoh istighosa zikir bersama dimuat di surat kabar, tayangkan di televisi ya, ditayangkan di radio, itu komunikasi massa. Dan yang terakhir dilakukan secara online ya, online communication, contoh ya, Anda berzikir, Anda berdoa, ya, kemudian divideokan videonya, kemudian ditaruh di YouTube, diupload di Facebook, ya, dan media sosial lainnya. Itu berarti komunikasi transendentalnya, ya, itu dilakukan secara online. Nah, salah satu jenis komunikasi transendental adalah komunikasi bersyukur atau tadi yang saya sebut sebagai tahadduts nikmah. Nah, saudara-saudara, ada orang yang bertanya, ya, apakah tidak riak, ya, apakah tidak pamer, ya, sombong, gitu ya. Nah, saudara-saudara, saya kira kita tidak perlu takut hal itu, ya, asal, ya, satu, ya, niat kita. Semua tergantung motif kita, ya, niat kita. Innamal a'malu bin niat. Semua tergantung niat kita. Nah, tentu saja kita niatkan untuk apa? Untuk menyebut-nyebut nikmat Allah atau tahadduts nikmat. Ya, kita niatkan untuk apa? Fastabiqul khairat. Untuk mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Bersyukur itu kan baik ya. Nah, kita mengajak orang ya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar ya, mengajak orang berbuat kebaikan yang mencegah hal yang tidak baik. Yang kedua ya, kita niatkan untuk apa? Untuk edukasi, untuk memotivasi orang dengan memperbanyak tayangan-tayangan kebaikan ya, orang akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama ya. Kemudian yang ketiga, tentunya cara kita di dalam komunikasi bersyukur ya dengan tidak sombong ya.
dengan tidak menganggap diri kita ini paling baik ya. Kemudian kita juga menyampaikan bahwa kita ini hanya hamba. Apa yang kita terima ini semuanya hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya, agar kita ini tidak dianggap riya, tidak dianggap pamer, ya tentunya kita harus selalu bersyukur setiap saat. Ya, sehingga apa? Sehingga mendidik kita menjadi hamba yang tidak sombong. Nah, saudara-saudara, komunikasi bersyukur itu bahkan wajib dilakukan. Ya, Anda bisa membuka Quran surat Ibrahim ayat 7. Di situ Allah sudah jelas mengatakan, apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Tetapi apabila kita kufur, kufur itu artinya tidak mensyukuri, ya, bahkan kita menolak, kita menganggap semua itu bukan pemberian Allah, ya, maka azab Allah akan turun. Kita akan diberikan siksa yang pedih. Itu di Quran Surat Ibrahim ayat 7. Anda juga bisa baca di Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Ya. Wa amma bini'mati rabbika fahadits. Artinya terhadap nikmat Allah, terhadap nikmat Tuhanmu, terhadap nikmat Robmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Nah, tafsir para kiai, ya, para ulama itu mengatakan ya bahwa kita diminta untuk menyampaikan, kita diminta untuk memperlihatkan nikmat-nikmat Allah kepada orang lain, ya, sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ini dari Imam At-Tabari. Ya, Imam At-Tabari itu menyampaikan bahwa dahulu kaum muslimin menganggap yang dinamakan bersyukur itu adalah dengan menyiarkan, dengan menampakkan nikmat-nikmat tersebut. Ya, bahkan Imam Ali Hasan bin Ali ya dalam tafsir Al-Azim mengatakan kebaikan apa saja yang kalian perbuat maka siarkanlah pada saudara kalian. Karena itulah saudara-saudara di era medsos ini ya ketika kebajikan itu bisa disiarkan secara cepat ya maka lakukanlah pesan-pesan kebajikan itu sehingga media sosial itu tidak berisi keburukan-keburukan ya, tapi kebajikan juga akan muncul di situ ya. Makanya mengapa Facebook ya itu di dalamnya itu ditulis ya like dahulu, kemudian baru diikuti oleh komen dan share. Ya, Instagram juga demikian, TikTok juga demikian. Artinya apa? Artinya kita itu dididik untuk like, untuk suka, ya. Jangan menuduh yang negatif lah, ya. Pesan-pesan kebaikan yang disampaikan oleh teman Anda atau saudara Anda di media sosial. Like dahulu, baru komen dan share. Nah, karena itulah saudara-saudara, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang diri saya. Alhamdulillahirabbil alamin, Gusti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada saya ya. Salah satunya adalah nikmat berupa gelar akademik atau jabatan fungsional tertinggi yakni guru besar. Saya merupakan guru besar sejak 1 Oktober 2022 SK dari Menteri Pendidikan. Dan nikmat ini semakin bertambah karena alhamdulillah saya merupakan guru besar pertama ilmu hubungan masyarakat ya, baik di Universitas Brawijaya ya maupun di Indonesia. Nah, ini saya kira patut untuk saya syukuri ya dan kemudian ya saya juga ingin menyampaikan ya ada beberapa orang yang mengatakan wah berarti Pak RK ini pintar. Saudara-saudara, saya tidak berani untuk mengatakan bahwa saya ini pintar ya. Bahkan saya merasa saya ini tidak pintar ya. Banyak orang yang jauh lebih pintar daripada saya ya. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa
nikmat yang saya berikan ini, saya kok merasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan keberkahan kepada saya karena saya berusaha untuk menjaga istiqomah, azan, ya, iqomah dan pujian, ya, di masjid, ya. Jadi saya berusaha untuk istiqomah melakukan itu, ya. Ini saya lakukan sejak tahun 2019. Saya berusaha istiqomah, ya, istiqomah. Minimal satu kali dalam satu hari, ya. Kalau saya tidak ke luar kota, saya akan berusaha untuk azan di masjid, ya. Dulu pada waktu pandemi, ya, itu kan kita tidak masuk kerja, ya. Saya sering 5 kali sehari, ya, di masjid untuk melakukan azan, untuk iqomah dan pujian. Ya, saya niatkan, ya Allah, saya ingin mendapatkan keberkahan panjenengan. Nah, saudara-saudara, mengapa kita ini azan, ya? Mengapa kita ini azan? Waktu itu saya melihat yang di masjid, ya, di masjid di kampung saya itu kok yang azan itu kok hanya satu orang, ya. Kalau satu orang tuh nggak masuk, ya, yang azan itu orang yang sudah sepuh, ya, orang yang sudah sepuh. Nah, itu yang membuat saya tergerak untuk azan, ya. Ada orang yang saya ajak untuk azan bilang suara saya nggak enak, ya. Wah, ini, ya, sebenarnya azan itu nggak butuh suara enak. Ya, tentunya setiap orang kepingin, ya, azan seperti Masjidil Haram, ya, eh, muazin di Masjidil Nabawi suaranya enak-enak, merdu-merdu, ya kan. Tetapi untuk mencari orang seperti itu kan sulit, ya. Di kampung mungkin bisa saja tidak ada orang yang suaranya seperti itu yang enak, ya. Nah, karena itu saya memberanikan diri, ya. Kalau saya menyamakan diri saya seperti yang ada di Mekah itu, ya tentu saja saya nggak berani untuk azan, ya. Yang penting suara kita itu tidak teriak-teriak, ya. Kita tidak teriak-teriak, ya. Kemudian, pokoknya enak didengar oleh telinga lah, tidak teriak-teriak. Kemudian kita hafal, ya, hafal urutan-urutan azan, ya. Ini gampang saya kira. Saya itu memilih mencari berkah dengan azan itu karena memang azan itu gampang, ya, gampang. Saya kira setiap muslim itu setiap hari mendengar orang azan, jadi ya hafal gitu, ya. Tidak perlu sulit, ya, untuk menghafal urutan-urutan azan. Nah, azan itu merupakan panggilan yang luar biasa, ya, panggilan untuk memanggil orang, mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang paling mulia, yaitu apa? Yaitu menghadap Allah, yaitu sholat. Sholat itu adalah menghadap Allah dan saya kira itu kegiatan yang paling mulia. Ya, dengan panggilan azan kita mengingatkan orang untuk sholat. Kita mengingatkan orang untuk bisa melawan hawa nafsu. Karena dengan azan itu orang diminta untuk sholat, ya, sehingga harus apa? Harus bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan duniawi, ya. Dan dengan azan, ya, pujian, iqomah, ya, itu kita bisa melatih diri kita supaya tidak sombong, ya, menjadi orang yang rendah hati. Siapapun kita, atribut kita, ya, kita ini orang kaya, kita ini orang miskin, kita punya duit, kita nggak punya duit, kita ini guru besar, kita ini profesor, kita ini doktor, atau kita ini nggak sekolah. Kalau sama-sama azan, maka berarti sama-sama makhluk Allah, sama-sama mengajak orang untuk sholat. Dan kalau kita mengajak orang untuk sholat, berarti ya kita ini hamba yang mulia, lebih mulia daripada atribut-atribut dunia yang tadi saya sampaikan. Ya, orang yang selalu mengajak orang dalam kebaikan itu lebih mulia dari seorang guru besar, dari seorang doktor, ya, pasti itu. Nah, karena itulah maka saya ingin mengajak semuanya untuk istiqomah azan, ya, istiqomah ujian. Ujian itu menunggu, ya, menunggu datangnya iqomah, ya, sambil kita syiar, kita dakwah.
ya kita dendangkan sholawat, kita dendangkan puji-pujian kepada Allah, kita juga dendangkan doa. Jadi pujian itu isinya sholawat. Contoh, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya, itu ya. Kemudian pujian juga bisa berupa doa, ya. Contohnya apa? Ini doanya Nabi Adam alaihissalam. Robbana ya Robbana, Robbana dolamna anfusana, wa ilam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Pujian juga bisa berisi apa? Pujian kepada Allah. Contoh ya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu ya jenis-jenis pujian. Bisa sholawat, bisa doa, bisa puji-pujian kepada Allah yang semuanya dilakukan. Yang penting suara kita itu tidak keras. Ya, maksud tidak keras itu yang penting tidak teriak-teriak. Ya, pokoknya yang biasa-biasa saja, yang normal-normal, tidak berteriak-berteriak. Ya, sehingga apa? Sehingga tidak mengganggu orang. Jangan khawatir, ya pujian di masjid itu tidak akan mengganggu orang lain. Mosok ya kita ini sebagai muslim, orang beriman ya merasa terganggu kalau ada teman kita yang pujian, ya mosok sih enggak kan? Yang penting adalah suaranya, tidak teriak-teriak. Nah, saudara-saudara, ya, saya menganggap bahwa dengan istiqomah azan, dengan istiqomah apa namanya itu pujian di masjid, iqomah di masjid, ya, itu semuanya insya Allah ya bisa mendatangkan keberkahan Allah. Kita punya keinginan, harapan, ya, kita bisa lakukan ya azan dengan istiqomah, insya Allah ya Allah akan apa meridhoi keinginan kita, memberkahi keinginan kita. Jadi bukan karena pinter, bukan karena kita itu doktor, kemudian kita gampang untuk menjadi profesor, tidak ya. Saya ini dari pengalaman saya kok merasa yakin bahwa saya mendapatkan nikmat guru besar ini karena saya berusaha istiqomah untuk melakukan azan. Ya, dan yang terakhir, sekali lagi saya ingin mengajak Anda, kita semuanya, saya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Ucapan ya di dalam komunikasi bersyukur yang paling sederhana adalah Alhamdulillah. Ya, nah, ini ada satu pujian yang sering juga saya sampaikan terkait dengan isi Quran surat Ibrahim ayat 7, ya, yang bunyinya seperti ini. Nikmat Gusti Allah bendino mili gak iso diitungi, ayo podo disyukuri, yen kita nyukuri rejeki ditambahi, yen kita mufuri siksa iku pasti. Mari kita jaga nilai-nilai Pancasila, mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita berusaha sekuat tenaga menjadi hamba-hamba yang bersyukur, mari kita senantiasa rajin ya berusaha istiqomah untuk melakukan azan, melakukan pujian dan iqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala
ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله